Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayam Mustimura dari 11 MIPA 8 nomor absen 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses datangnya Belanda ke Indonesia. Belanda memiliki dua rute perjalanan menuju Indonesia, yaitu rute yang pertama adalah pada tahun 1595 pada saat Cornelis de Houtman memimpin armada yang terdiri dari 4 buah kapal menuju Nusantara. Pelayaran tersebut menempuh rute Belanda, pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan Banten. Pada tanggal 6 Juni 1596, armada kapal tersebut sampai di Indonesia, tepatnya di Sumatera, dan pada tanggal 22 Juni mendarat di Pelabuhan Banten. Lalu di rute yang kedua adalah navigator Belanda Hendrik Brouwer berhasil menemukan rute yang lebih cepat pada tahun 1611. Rute ini disebut rute Brouwer yang mengitari Afrika di ujung Tanjung Harapan pada lintang 40 derajat dan dengan memanfaatkan angin laut yang cepat. Di lintang ini langsung menuju ke timur dan berbelok ke utara menuju Selat Sunda. Rute ini dapat memangkas waktu perjalanan dari Belanda ke Batavia dari 1 tahun menuju 6 bulan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raul Reza Palevi dari kelas 11 MIPA 8 nomor absen 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang momen penting dalam keberhasilan yang dicapai Belanda. 1. Arsitek pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Ada 2 nama menonjol sebagai arsitek pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Pertama, Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal, dan kedua, Letnan Inggris Stamford Raffles. Daendels mereorganisasi pemerintahan kolonial pusat dan daerah dengan membagi Pulau Jawa dalam distrik dalam masalah hukum dan organisasi pertanian. Raffles melanjutkan reorganisasi pendahulunya Daendels dengan mereformasi pengadilan, polisi, dan sistem administrasi di Jawa. Dia memperkenalkan pajak tanah di Jawa yang berarti bahwa petani Jawa harus membayar pajak. 2. Tanam paksa atau sistem kultivasi di Jawa. Gubernur Jenderal Van den Bosch mendorong dimulainya era tanam paksa. Para sejarawan di Indonesia mencatat periode ini sebagai era tanam paksa. Kulturstelsel. Dengan sistem ini, Belanda memonopoli perdagangan komoditi ekspor di Jawa. 3. Zaman liberal Hindia Belanda. Pada 1870, kelompok liberal di Belanda memenangkan kekuasaan di parlemen Belanda dengan sukses menghilangkan beberapa ciri khas sistem tanam paksa seperti persentase penanaman beserta keharusan menggunakan lahan dan tenaga kerja untuk hasil panen dengan tujuan ekspor. Periode baru dalam sejarah Indonesia yang dikenal dengan zaman liberal. Sekitar 1870 sampai 1900. Periode ini ditandai dengan pengaruh besar dan kapitalisme swasta dalam kebijakan kolonial di Hindia. De Ostindische Compagnie. Tujuannya untuk menghadapi masalah perebutan hegemoni perdagangan di Asia Timur. VOC diberi wewenang memiliki tentara yang harus mereka biayai sendiri. Wewenang ini yang mengakibatkan bahwa suatu perkumpulan dagang seperti VOC dapat bertindak seperti layaknya satu negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Sultan Tami, kelas 11 MIPA 8 nomor absen 26. Saya akan menjelaskan perkembangan kolonialisme Belanda dari awal hingga akhir di Indonesia. Yang pertama, awal berdirinya pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Louis Bonaparte menunjukkan Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal bagi Indonesia. Tugasnya adalah untuk mengatur pemerintahan
Indonesia melakukan pertahanan dari serangan pasukan Inggris terhadap Pulau Jawa serta mengatur masalah keuangan. Namun, di bawah pemerintahannya, Daendels telah melanggar undang-undang. Setelah Daendels, maka Gubernur Jenderal Jansen segiliran berkuasa, dan saat Indonesia memasuki pemerintahan Van den Bosch di mana sistem tanam paksa. Selang beberapa waktu saat sistem tanam paksa dihapuskan, maka muncullah politik pintu terbuka di mana penanaman modal asing diperbolehkan, namun hal ini memicu perlawanan dari rakyat Indonesia di berbagai daerah seperti Perang Diponegoro, Perang Bali, dan Perang Padri. Yang kedua, berakhirnya masa penjajahan Hindia Belanda di Indonesia. Penjajahan Belanda terhadap Indonesia benar-benar berakhir saat pemerintah Jepang melakukan penyerangan. Tanggal 27 Februari 1942, tentara Jepang berhasil mengalahkan armada gabungan dari negara Amerika, Inggris, Belanda, dan Australia. Pada akhirnya, setelah mengalami kekalahan terus-menerus dari pihak Jepang, Tjarda van Starkenborgh Stafhower sebagai Jenderal Hindia Belanda menyerah dan ditangkap. Hal ini menjadi tanda dimulainya masa penjajahan Jepang di Indonesia, sekaligus berakhirnya sejarah penjajahan Belanda di Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zeni Garda Islami dari kelas 11 MIPA 8, nomor absen 35. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari hasil diskusi kelompok saya, yaitu kolonialisme Belanda merupakan salah satu masa yang tidak dapat dihilangkan dari sejarah bangsa Indonesia. Bahkan sejumlah bangsa di beberapa belahan dunia. Pembentukan tanah koloni di wilayah Hindia Belanda membutuhkan banyak sumber daya manusia, baik sebagai tenaga kerja profesional maupun tentara kolonial. Sumber daya manusia tersebut didatangkan dari Eropa. Maka sejak itu banyak bangsa Eropa yang bermigrasi ke wilayah Hindia Belanda. Belanda pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1596 sampai 1811, dan yang kedua kalinya pada tahun 1814 sampai 1904. Tujuan kedatangan Belanda ke Indonesia adalah untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Indonesia pada masa pemerintahan Hindia Belanda pada abad ke-19 sudah mengalami berbagai pergantian gubernur jenderal, tetapi yang paling menyengsarakan rakyat yaitu pada masa gubernur jenderal Raffles, Daendels, Van den Bosch, dan Van Hogendorp yang menerapkan sistem tanam paksa, penyewaan wajib hasil pertanian, penyewaan tanah pada rakyat, penyewaan desa pada pihak swasta, dan pembuatan jalan raya anyar sampai Panrukan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.